Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa bi ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo di Jumat sore ini yang penuh dengan keberkahan dari Allah, limpahan rahmat, hidayah serta mauna Allah kepada kita yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kecukupan rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat setiap hari. Allah memberikan segala kebaikan-kebaikan untuk umat kepada hambanya. Meneruskan pengajian ini, jadi Al-Fakir ini pengajian baik offline maupun online. Kalau disenggang waktu Al-Fakir online aja daripada HP ini tidak berguna dan untuk selalu membuat mudorot. Al-Fakir isi dengan jariah yang mudah-mudahan ini adalah amal Al-Fakir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil ngerokok, sambil kopi, mendengarkan dan diresapi apa yang jadi kalam para salafun soleh dari hadis-hadis Rasul maupun dari kalam Allah, yang mana ini berguna untuk kita waspada dan menjadikan diri kita sebagai hamba yang beriman yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap kopinya dan rokoknya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'at. Diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan memberikan ridhonya. Diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hai orang mukmin, baik minal muslimin al muslimat, baik yang laki maupun yang perempuan, senantiasa mendapatkan cobaan bagi dirinya ataupun anak-anaknya ataupun hartanya, sehingga ia menghadap Allah Ta'ala tanpa membawa dosa. Nah, ini penjelasan dari Al-Fakir bahwa setiap orang muslim, ini kita bicara orang muslimnya ya, padahal seluruh umat manusia selalu mendapatkan cobaan, dicoba. Ini Al-Fakir berbicara tentang orang muslim, untuk diri Al-Fakir maupun keluarga Al-Fakir dan juga teman-teman Al-Fakir semuanya, bahkan netizen yang melihat konten Al-Fakir ini, bahwa setiap manusia itu dicoba oleh Allah, baik dirinya, pribadinya ini selalu bermasalah, selalu kalau kerja tiba-tiba banyak sekali lah kesalahan-kesalahan ya. Padahal hambanya ini sudah teliti banget, tapi ada aja namanya ujian.
Namanya manusia selalu senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga si manusia tersebut menyadari dan kembali kepada fitrahnya selaku hamba yang soleh, hamba yang baik, hamba yang beriman. Dicoba dirinya, dicoba juga hartanya, bahkan dicoba anak istrinya. Mereka semua itu adalah cobaan-cobaan. Jadi ada kelasan-kelasan selama hambanya tersebut senantiasa melalui ujian-ujian cobaan ini dengan takwa, dengan sabar, dan menerima segala apa yang jadi ketentuan daripada Allah. Dia bersabar dan selalu ingat kepada Allah, maka adalah karunia hamba yang beriman jika telah melalui cobaan Allah Ta'ala dengan rasa sabar, dengan rasa takwa, sehingga dosanya kelak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa sekali. Di samping ibadah-ibadah kewajiban kita tunaikan, saudara. Al-Fakir tadi kelewatan, mohon maaf lahir batin, bahwa Jumat terakhir bulan Rajab itu hamba yang beriman yang mempunyai kesulitan apapun, sedikit ilmu dari Al-Fakir, jika kita umat manusia yang beriman adalah di mana Jumat itu berkah bagi kita adalah apabila kita tunaikan sholat Jumat yang kewajiban bagi orang muslim, menjalankan perintah Allah di saat setelah adzan kedua sebelum imam naik ke mimbar, senantiasa zikirkan di dalam sir kalam kita atau batin kita, ucapkan Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Dibaca sampai dengan khatib turun dari atas mimbar. Senantiasa kalbu kita, batin kita, jiwa raga kita dikirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersolawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua mengharapkan syafaat beliau. Saya ulangi, pada saat khatib sebelum naik mimbar, basahi lidah kita secara sir Ahmadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, hingga khatib turun dari atas mimbar. Lantas setelah, nah ini mudah-mudahan Allah memberikan rezeki bagi kita ya, dan memberikan ridhonya. Setelah antum semua selesai mengucapkan salam dari sholat Jumat, ini Jumat terakhir bulan Rajab ini, keagungannya bulan Rajab ini luar biasa adalah di hari Jumat terakhir. Zikirkan yang bagi kesulitan nih, yang bagi kesulitan harta, kesulitan ekonomi, zikirkan Allahumma afini bi halalika an haramika wa akhlini bi fadlika aman siwa.
Saya ulangi. Allahumma ghafini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika aman siwak. Dibaca 70 kali. Setelah itu sholawatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tadi Allah maafini dibaca 70 kali. Lantas disambung dengan baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Habibi Ali Al-Qadri Jahi wa sahbihi wasallam, atau sholawat Ali Al-Qadar dibaca 10 atau 70 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi Al-Habibi Ali Al-Qadri Jahi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi Al-Habibi Ali Al-Qadri Jahi wa sahbihi wasallam. Monggo diamalkan dan diingat untuk hal ini. Apabila sudah lewat tadi Al-Fakir, mohon maaf sudah lewat maghribnya, nanti pada saat ba'da maghrib baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali dengan tata cara sebagai berikut. Tawasul kepada Nabi SAW dan kepada para aulia Allah, khususnya kepada kedua orang tua kita dan kepada diri kita. Lantas bacanya begini, ikhwani. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. 7 kali Yasinnya. Yasin, Yasin. Jadi Yasin, 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 Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abahum ghafilun dapat haqqa syarihim fahum la yu'minun. Sehingga pada saat bacaan wa syamsu tajri mustaqir laha dzalika taqdirul azizil alim, wa syamsu tajri mustaqir laha dzalika taqdirul azizil alim, 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 dibaca 21 kali. Jadi wa syamsu tajri mustaqir laha dzalika taqdirul azizil alim, wa syamsu tajri mustaqir laha dzalika taqdirul azizil alim, wa syamsu tajri mustaqir laha dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil, dzalika taqdirul azizil, dzalika taqdirul azizil, dzalika taqdirul, dzalika taqdirul, sampai 21 kali. Hingga diteruskan seperti biasa dan diulang selama 3 kali. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang menjadi hajat antum semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada pengajian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang mukmin, seluruh orang mukmin baik laki dan perempuan akan dicoba baik kepada dirinya, hartanya maupun daripada keluarganya. Ya. Ini luar biasa. Ini yang luar biasa. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di asyaratun wa umurun tankiru wa naha qalu ya Rasulullah
fama ta'muna qala tu'aduna haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Luar biasa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saudara, sepeninggalnya daripada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan di dalam telaga Nabi SAW, berjumpa kepada ahli kubur kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita semua, teman-teman kita, kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga Nabi. Dan Al-Fakir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak bisa memandang wajah mulia Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan. Sepeninggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mementingkan dirinya. Nah, ada orang yang mementingkan dirinya dan ada pula yang mengingkarinya. Dasar ini. Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia punya kepentingan sendiri nih, ditonjolkan. Dan ada pula yang diingkari. Subhan. Lantas para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Jawabnya, kamu harus menyampaikan kebenaran yang kamu ketahui dan mohonlah kepada Allah agar mendapatkan hak. Hak maksudnya kebenaran kita dalam mengungkap suatu permasalahan yang tadinya hoak. Saya ulangi. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sepeninggalku ada orang yang mementingkan dirinya sendiri ya maksudnya, dan ada pula yang diingkari. Lah, ini yang ramai nih, yang ramai saat ini. Apa nih? Kepentingan sendiri, mementingkan dirinya sendiri, ingin diakui nasabnya, ingin diakui DNA-nya, padahal DNA-nya enggak, dicocok-cocokkan lah, atau katanya si kawan-kawan kita cocokologi, dicocok-cocokkan padahal DNA-nya bukan, padahal nasabnya juga bukan. Bapak si fulan, bapak kita nggak diakui, malah orang lain diakui. Ini bahaya, saudara. Itu namanya ngambil kepentingan, dicocok-cocokkan. Jalurnya perempuan mintanya jalur laki-laki dan ngaku-ngaku, iya kan? Masya Allah, luar biasa zaman sekarang ini, saudara. Sambil ngopi, alhamdulillah. Jadi dicocok-cocokkan nih, buat gaduh, buat kepentingan. Yang mengaku dokter DNA, padahal dia sendiri aja belum DNA. Mengambil kepentingan untuk pribadinya. Luar biasa zaman saat. Untuk mementingkan dirinya, orang lain suruh DNA. Dia untuk mencari cuan, untuk memperkaya diri sendiri. Atau yang menghujat ini, mencari subscribe. Naudzubillah min dzalik. Ini kitabnya. Ini kitab. Luar biasa. Padahal ya Allah, muka pun tidak ada auranya. Wajah pun tidak pernah menunduk kepada Allah. Selalu mengobarkan kebencian antar umat manusia. Nah, ini namanya mementingkan diri sendiri, saudara. Hati-hati jangan terjebak ini dalam kitab ini, ya.
Dan ada pula yang diingkarinya. Nih, yang diingkari. Ulama-ulama ini telah mengisbat nasab para Alawiyin. Bukan ulama nasional, ulama tempat kita, bukan. Ulama internasional. Dari mulai Ibnu Hajar, semuanya. Bahkan termasuk pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diingkari termasuk. Bahkan Rais Am NU itu diingkari juga. Pokoknya semua diingkari. Yang tidak berkenan bagi dia. Ini bahaya, saudara. Sangat bahaya. Ini di dalam kitab. Jadi bukan Al-Fakir bicara asal ngomong, tapi Al-Fakir bicara atas kitab. Ya, segini tebalnya. Ya. Dan kitab ini telah ditahsihkan sama ulama karena ini kitab Riyadhus Shalihin. Karya daripada putra terbaik Indonesia, yakni Imam Nawawi. Karena untuk mementingkan diri sendiri, sehingga dia mengingkari semua ulama-ulama, mengingkari semua para salafun saleh yang sudah berjalan puluhan bahkan ribuan tahun. Saudara, mementingkan diri sendiri untuk mencari cuan, dan cuan seperti ini cuan yang haram. Lantas Anda, kenapa kok haram? Karena membuat perpecahan umat, mengingkari semua ulama-ulama, mengingkari semua apa yang jadi kebenarannya Allah. Anda acak-acak untuk mencari ini. Dan ini Anda kasih kepada makan daripada anak istri kalian. Kira-kira apakah itu uang halal? Jadi nggak salah, hati-hati saudara-saudara seperti ini, hati-hati. Kalau ada putra Anda besok-besok berani dengan Anda, atau putra Anda tidak mengikuti apa yang menjadi kebanggaan daripada orang tua untuk agamanya maupun untuk dunianya, hati-hati. Ini bukan kesalahan daripada anak Anda, tapi ini adalah kesalahan Anda sendiri karena memberi makan uang haram. Lantas Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah SAW, sampaikan kebenaran yang kamu ketahui. Jadi kalau kamu tidak mengetahui, jangan membuat narasi-narasi. Kalau kamu punya ilmu, kamu tahu berarti ilmu kamu ada. Loh, berarti ini salah, oh ini betul. Oh ini apa? Ikuti yang benar. Kalaupun salah, ingatkan. Ingatkan, saudara. Jangan buat memperkeruh. Supaya kamu mendapatkan hak kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni hak apa? Hak menyampaikan segala kebenaran. Dan itu adalah ladang amal kamu. Gitu, ya. Jadi ayat ini sungguh dahsyat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang enggak punya iman, bagaimana mempunyai iman? Sholat aja enggak,
Air wudhu aja nggak mampir. Ya. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, nggak ada air wudhu kita, makanya jangan tanya iman kamu. Wah, kamu aja tidak takut sama Allah, bagaimana kamu kepada manusia? Kamu nggak takut sama Allah, kewajiban kamu nggak kamu ikuti, nggak kamu jalani. Bagaimana kamu dengan orang lain, sesama makhluk? Gila nggak? Ada inikah yang kalian ikutin? Naudzubillah min dzalik. Jangan sudah. Ya. Jadi ayat tadi adalah dahsyat. Begitu saja. Baik. Dan setiap penyampaian yang kita sampaikan, jangan kalian buat suatu kebohongan. Berlakulah jujur, apa yang menjadi hak katakan hak, yang menjadi batil katakan batil secara ilmu Anda. Kalau tidak tahu, jangan membuat suatu narasi yang sekiranya membuat yang membuat apa kegaduhan. Ya. Berlakulah jujur. Karena orang jujur ini, Allah Ta'ala berfirman mengenai orang jujur. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang yang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Wahai orang yang beriman. Yang tadi nih, Anda bagaimana dikatakan beriman kalau Anda sendiri aja melalaikan tugas kewajiban Anda sebagai orang muslim, sebagai hamba Allah. Anda lalaikan semua tugas-tugas Anda selaku hamba, yakni tidak pernah wudhu, tidak sholat, tidak menjalankan perintah Allah. Bagaimana Anda dikatakan beriman? Kembalilah kita ke fitrah manusia. Ikhwani, mari di sisa umur kita semua ini, ayo kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan membuat suatu narasi-narasi yang nggak benar, ngajak-ngajaknya nggak benar, ya. Jadi apalagi dengan lisan kita, janganlah kita berbohong. Karena orang-orang jujur ini Allah muliakan. Sabdanya Allah, firman Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi begini saudara, kalau Anda masih bergaul dengan orang-orang yang membuat kerusakan, maka Anda sendiri akan jadi kerusak, saudara. Buktikan. Kalau Anda bergaul kepada orang-orang alim,
Melihatnya adem hati kita. Adem banget. Dengan memandang wajah para aulia Allah, adem banget saudara. Sehingga membuat diri kita tertarik secara energi, tertarik roh kita, tertarik jasad kita untuk senantiasa kita duduk di dalam majelis-majelis ilmunya, majelis zikirnya. Dan ini tularkan kepada istri dan anak-anak keturunan kita. Maka disinilah kita akan selamat di dunia dan akhirat Allah. Selamat dunia dan akhiratnya Allah. Tapi kalau kita tidak mau berubah, ya jangan protes kelak kepada Allah. Ya Allah, saya dulu gak diajari sama orang tua untuk mengaji. Itu bukan kesalahan orang tua Anda, karena Anda sendiri tidak mau berubah. Ya, berubah. Jangan lantas Allah tanya, kenapa kamu dulu di dunia begini? Iya ya Allah, saya tidak diajari sama orang tua saya mengaji, tidak diajari sama orang tua kami untuk berbuat begini. Itu bukan kesalahan orang tua Anda, justru Anda yang salah. Anda kenapa tidak belajar? Banyak ulama-ulama, banyak dai-dai, banyak ustadz-ustadz, baik ustadz kampung, ustadz kota, ustadz apa yang kata kalian itu, semua ikuti semua. Ambil itibarnya, ambil kebaikan-kebaikannya, ambil apa yang menjadi Anda keyakinan di situ, jalankan. Apa yang menjadi wejangan daripada asatid kita, ikuti. Ambil hikmahnya dan tanamkan pada diri kita. Nih. Qala ta'ala, falau sadaqallahu lakana khairun lahum. Firman Allah, tapi jika benar-benar imannya terhadap Allah, pasti yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dari Quran surat Muhammad. Dawuhnya Allah, tetapi jika mereka benar imannya terhadap Allah, pasti yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, ini ayat ini sangat dahsyat, saudara. Jadi keimanan kita diuji sama Allah. Tadi sabar, diuji kesabaran kita, diuji cobaan-cobaan kepada kita, diuji semua cobaan daripada kita, harta kita, istri, anak, semuanya. Tapi kalau kita iman, benar-benar orang beriman, maka itu katanya Allah, itu yang lebih baik daripada dia. Maksudnya hamba yang baik, yang terbaik. Dicontohkan seperti halnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, ulat nempel dalam tubuhnya, saudara. Kalau kita mungkin melihatnya jijik kali ya, tetapi Nabi Allah Ayub dengan sabar, karena diuji, sabar dia, sehingga ulat-ulat itu dibiarkan, saudara. Tidak ada disentuh ataupun diminggirkan atau dibuang, enggak, dibiarkan. Tetapi Nabi terus bermohon kepada Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Dijadikan orang yang sabar, karena orang sabar adalah dekat dengan Allah. Yang katanya Allah tadi di dalam surat Muhammad tadi, jika benar hambanya itu beriman,
Kalau nggak punya iman, bagaimana mau punya iman? Sholat kagak, wudu kagak, menjalankan perintahnya Allah kagak, ngaji pun enggak. Allahu Akbar. Berarti Anda tidak takut kepada Allah. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, apalagi dengan manusia. Jika Anda sendiri tidak takwa kepada Allah, bagaimana Anda juga baik kepada manusia? Kalau seperti ini, apakah dinamakan manusia? Bukan, saudara. Bukan. Kepada Sang Penciptanya, dia mengingkari. Bagaimana dengan teman-temannya? Saya ulangi ya. Kepada Penciptanya, dia aja mengingkari. Apalagi kepada teman-teman manusia. Dengan mudah dia bilang, oh ya kita berteman. Gombal, pret. Dengan Allah jadi nggak setia, apalagi dengan orang lain, ya, dengan manusia. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula liyasduqu hatta yaqtuhu indallahi sidqan wa innal kadiba yahdi illal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula ilak subhanallah wa inna rajula liyaqdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surganya Allah. Karena orang-orang yang berbuat jujur itu ditulis sama Allah. Orang yang selalu jujur, lisannya, geraknya, apa semua dicatat sama Allah sebagai hamba yang jujur, dan balasannya Allah adalah surganya Allah. Begitu juga sebaliknya, jika orang ini berdusta, pengacau dan sebagainya yang membuat kerusakan, maka Allah juga akan catat balasannya adalah surganya Allah, nerakanya Allah. Afwan kata surga, masya Allah. Kita hidup di dunia ini aja sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhal muslimin, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki, kita diberikan segala apa kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Kenikmatan apalagi yang kau dustakan? Diberi kita kesehatan, diberi kita rezeki, diberi kita tempat perlindungan kita, tempat tinggal kita, diberi kita transportasi, makan apa segala macam. Ini adalah masih surga di dunia. Diberi jabatan, diberi pangkat, itu masih adalah surga dunia. Apalagi surga kelak, di surganya Allah yang kekal abadi, sudah kekal abadi. Allah memberikan suatu kenikmatan di dunia aja sudah seperti ini, apalagi kenikmatan di akhirat kelak. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya.
dan diampuni segala dosa-dosanya. Akan tetapi saudara, jangan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Sungguh pedih saudara. Kalau korek ini korek, ya. Anda ingin tahu nerakanya Allah bagaimana pedihnya? Ini korek, coba Anda bakar begini. Di tangan Anda aja. Jangan di mata Anda, di tangan Anda. Apabila tangan Anda melepuh kesakitan Anda, ini api hanya sedikit dari api neraka yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan itu dicuci di dalam 7 samudra. Hanya sedikit sebiji zahro daripada api neraka. Panasnya, dahsyatnya api neraka. Nauzubillah. Perbandingannya tadi, ini hanya korek, ya. Ini hanya korek yang Anda bakar kalau masih kesakitan Anda itu masih kecil. Kalau lebih gede sedikit aja, sedikit aja. Coba ada kobaran api, Anda masuk di situ, pasti jadi sate. Dan kalau ini di dunia saudara, Anda misalnya yang kecil tadi bisa diobati sembuh. Kalau yang gede Anda pasti mati. Udah. Tapi di nerakanya Allah akan kekal selamanya. Waduh, luar biasa. Sambil minum saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Surga Allah, nerakanya Allah itu kekal semua. Bahkan diulang-ulang begitu. Diberikan kesembuhan, siksa lagi, sembuh lagi, siksa lagi, sembuh lagi, siksa lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali amal kita. Jangan punya pemikiran, saya punya Nabi pembawa syafaat yang akan menolong kita. Ngawur. Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang kita impikan, memang kita harapkan. Pertolongannya Rasulullah memang kita harapkan. Tetapi syafaat Rasulullah tidak akan turun kepada kita manakala kita mati dengan su'ul khotimah. Sambil merokok saudara, ngaji sambil ngopi sambil ngerokok biar santai. Ya, syafaat Rasulullah kita harapkan, tetapi syafaat itu tidak akan pernah turun kepada kita kalau kita matinya su'ul khotimah, mati yang tidak pernah dimaafkan oleh Allah. Hati-hati di sini. Ya ahli maksiat, Al-Fakir ingatkan saja. Ayo kita segera bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berlalu, tutup buku yang lama, buka lembaran baru. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pemaaf selama hambanya taubatan nasuha. Yang banyak dosa segera bertobat. Yang masih merasa dirinya kurang dalam hal kebaikan, ayo berlomba-lomba untuk mencapai ridhonya Allah. Berlomba-lomba. Sekecil apapun akan Allah itu. Baik itu baik, baik itu jelek. Allah selalu mencatat. Dan akan dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah. Pada saat kita ditanya Allah, timbangan itu namanya mizan itu akan menimbang segala amal baik dan amal buruk saudara. Begitu saudara.
Mari sisa umur ini manfaatkan dengan segala kebaikan hingga Allah ridho atas tubuh kita semua. Dan jika sudah salah, kita minta. Kalau sudah banyak dosa kita minta kepada Allah ampunan dengan taubatan nasuh. Setelah itu jaga diri kita untuk tidak mengulangi kembali atau kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita. Jangan sampai kita berbuat lagi ya. Itu tandanya taubatan nasuh. Qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina yaqumu wa taqallubaka fi sajidin. Jadi Allah itu melihat kamu itu selalu dipantau oleh Allah. Allah tidak melepas hamba-hambanya. Semua alam semesta ila masyriqi wal maghrib semua dalam pengawasan Allah. Baik itu malaikat, jin, manusia, tumbuhan dan semuanya itu semata-mata semua diawasi oleh Allah. Yang melihat kamu berdiri, duduk, tidur, apa segala macam tingkah pola kamu selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu berbuat maksiat, bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Walaupun ada hati raqib, tapi Allah juga langsung melihat sendiri. Kalau kamu tegakkan malam-malam untuk sujud kamu atau kamu melakukan ibadah-ibadah, datang pengajian, datang ke dalam majelis-majelis taklim ilmu, taklim dzikir dan sebagainya, Allah mencatat langkahmu di rumah dicatat sama Allah dengan niatmu, dengan niat hambanya. Kalau kamu tadi Jumatan, kamu berangkat nih ke masjid, walaupun dekat dicatat oleh Allah, semakin jauh tambah catat terus. Tapi kalau kamu berbuat maksiat, keluar rumah dicatat kamu mau niatmu hatimu ingin berbuat. Masya Allah cantiknya anak Abi. Coba dulu. Cium dulu. Jadi kejahatan-kejahatan yang kamu niatkan dalam hati semenjak keluar dari rumah, maka Allah akan catat. Hewani, tidak takutkah Anda kayak begini membuat konten? Kalau kamu hatimu aja sudah jelek, sehingga kamu membuat argumentasi narasi yang gak benar, Allah catat. Oh, ini si fulan ini lagi membuat narasi-narasi yang gak benar sehingga membuat kegaduhan. Allah catat itu. Tapi kalau narasi kamu membuat suatu pendinginan atau apa, Allah catat. Semuanya Allah catat. Hal sekecil apapun kamu berbuat, maka Allah akan selalu catat. Berkata firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah berfirman, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit atau alam semesta. Jadi Allah ini selalu melihat apa yang dikerjakan hambanya, apa yang dikerjakan hewan, apa yang dikerjakan tumbuhan, apa yang dikerjakan apapun bentuknya, baik malaikatnya, baik setan, jin, apa semua dicatat oleh Allah. Tidak ada yang sembunyi baik di dunia maupun di langit.
Tidak ada yang lepas dari kontrol Allah Ta'ala. Hati-hati saudara-saudara, hati-hati. Mari kita pergunakan sisa umur ini. Al-Fakir senantiasa mengajak di dalam sisa umur ini untuk berbuat kebajikan, untuk mencari ridho Allah dan mendapatkan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taruh dulu rokoknya, karena ini firman Allah, bukan penjelasannya. Nanti penjelasannya baru kita rokok lagi. Itu namanya adab. Jadi qala ta'ala ya'lamu hasinatal a'yuni wa ma tuhfi sudur. Mata fakir kurang begitu ini. Jadi apalagi gelap nih, mendung, barusan lebih hujan. Yang mudah-mudahan itu ada rahmat bagi umat manusia semua, lebih khusus kepada kita semua. Qala ta'ala ya'lamu khasinatal a'yuni wa ma tuhfi sudur. Allah mengetahui, maksudnya Allah melihat dalam pandangan Allah melihat siapa-siapa yang khianat dan siapa-siapa yang menyembunyikan di dalam hati. Apa yang tersembunyi dalam hati makhluknya. Jadi Allah melihat siapa nih yang berkhianat. Maksudnya berkhianat kepada Allah dan manusianya. Hablum minan nas wa hablum minallah. Ya, jangan lupa kita ini takwa kepada Allah, tetapi kita apabila pergaulan kita kepada manusianya, Allah juga nggak suka dengan pergaulan-pergaulan seperti itu. Jadi mau mengharapkan hablum minallah, tetapi hablum minan nasnya Anda lupakan. Ya, jangan. Karena Allah bisa melihat, karena Allah memantau kita, karena Allah mengontrol kita, baik yang secara nyata maupun secara di dalam hati kita, saudara. Niat apapun Allah tahu. Anda punya niat jahat, Anda mau niat baik, Allah catat. Apalagi Anda kerjakan, mau Anda kerjakan yang baik atau yang jahat, Allah lebih catat lagi. Ya, begitu saudara-saudara. Saya rasa seperti itu dulu penjelasan dari pengajian ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah menjadikan diri kita bersama istri, anak dan cucu kita di dalam ridhonya Allah, di dalam kebaikan-kebaikan Allah dan rahmat Allah. Saudara, manfaatkan sisa umur ini untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Karena tanpa kita mendapatkan ridho Allah, maka umur kita sia-sia, saudara. Kepada netizen yang melihat pengajian ini, yang Al-Fakir,
Ya mungkin nggak berguna bagi kalian, tidak apa-apa. Anda mendengarkan, alhamdulillah. Anda tidak mendengarkan juga, syukurillah. Al-Fakir hanya mengajak kepada kalian semua untuk kembali ke fitrah kita selaku manusia, yakni mencari dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak semerta-merta untuk tendensi yang lain. Tetapi Al-Fakir ingin mengajak Anda semua untuk kembali kepada fitrah manusia yang senantiasa sabar, yang senantiasa takwa, dan senantiasa jujur. Karena Allah melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya, baik secara niat Anda maupun apa yang Anda lakukan. Begitu dulu saudara, lain kali Al-Fakir akan menyambung terus pengajian ini agar kita semua mendapatkan ridhonya Allah, dan Fakir tidak bosan-bosannya ya, tidak bosan-bosannya Al-Fakir akan membuka kitab ini agar kita senantiasa berpikir untuk menjadi benar sebagai hamba Allah yang beriman. Begitu dulu, apabila Al-Fakir salah kata mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.